Pemerintah daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memfasilitasi beasiswa kedokteran khusus bagi yatim piatu penghafal Al-Quran. Pemda pun melakukan kerjasama dengan Ganesha Operation di Kota Praya untuk memberikan bimbingan belajar bagi calon peserta program beasiswa kedokteran jalur tahfiz. Hal ini menandakan sebagai bentuk keseriusan program kedokteran agar para tahfiz dapat lulus dalam seleksi tes di perguruan tinggi. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga telah melakukan MOU dengan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di NTB maupun di luar NTB, agar proses seleksi dilakukan dengan adil. Hal ini mengingat banyak siswa-siswi yang hidup dalam keluarga ekonomi menengah ke bawah, namun memiliki kecerdasan yang baik. Sehingga para tahfiz yang berprestasi diharapkan mendapat kesempatan dari program yang diusung Pemda Loteng. Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Bapak Bupati Lombok Tengah, Haji Elpatul Bahri SIPMAP, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu Loteng Pelopor Beasiswa Yatim Duafa Non-APBD. Halo Pak Bupati, apa kabar? Baik. Ini akrab disapa dengan Pak Bupati atau Mami Hul, seperti itu ya? Boleh, Mami Hul boleh. Boleh, Mami Hul, boleh Pak Bupati ya? Boleh. Oke. Pak Bupati, tadi kita membahas mengenai topik kita yaitu Loteng Pelopor Beasiswa Yatim Duafa Non-APBD. Sebetulnya ini program apa nih, Pak Bupati? Suatu keprihatinan memang yang diawali dari kondisi kabupaten kami. Karena yatim di Kabupaten Lombok Tengah itu ada 12.137. Iya. Dari mana angka itu? Kami mengangkat pegawai honorer 1 orang per desa. Iya. Hanya punya tugas mencatat anak-anak yatim piatu. Baik. Itu tugas mereka. Dan tentu kaum duafa, orang tua jumpo. Baik. Ya, jadi berangkat dari persoalan itu, maka kami membuat suatu yayasan yang dilandasi dengan pemikiran memang yang cukup panjang, Mbak. Baik. Jadi itu data yang didapatkan per tahun? Setiap tahun data ini tentu harus tetap diupdate, diperbaiki sehingga sangat akurat. Itulah sebabnya di kabupaten kami itu membentuk satu hari. Yang kami buatkan peraturan bupati, namanya Hari Rahman Rahim Day. Apa itu Pak Bupati? Ya, kalau di barat itu ada Valentine Day. Oh. Kalau kami ada Rahman Rahim Day, Hari Kasih Sayang bagi anak yatim. Baik. Itu setiap tanggal 10 Muharram kami kerjakan. Dan mengumpulkan seluruh anak-anak yatim yang begitu banyak dan kami bagi mereka. Itu 1,2 miliar. Wajib loh ya. Dan ini kami perbubkan. Itu. Dan itu bukan dari APBD ya. Baik. Nah, kalau dananya ini bukan dari APBD, kalau bisa diberitahu nih Pak Bupati, dananya dari mana? Kami kerjasama dengan Basnas. Setiap Rahman Rahim Day kami kumpul bersama teman-teman pegawai, dapat 600 juta, 700 juta, itu setiap hari Rahman Rahim Day. Nah, sisanya itu kami minta ke Basnas untuk hanya memberikan kepada anak yatim, lalu kemudian mereka tersenyum. Saya pikir itu adalah ibadah ya. Dan memang ini dilandasi oleh saya ini bukan orang yang ahli agama, tapi saya pernah membaca, sodakohlah pada hari itu di 10 Muharram. Tapi kamu jangan lupa membelai kepalanya. Itu anak yatim itu. Nanti saya akan mengganti dan dijamin rezekinya sampai Muharram yang akan datang sejumlah helai rambutnya. Itu pernah kami baca. Baik. Karena itu kami punya keyakinan untuk itu. Maka jadi pemerintah itu juga tidak bergegas cari duit, itu penting, tapi spiritual pun harus dipikirkan. Baik. Gitu. Lalu dari program ini spesifik untuk mengarahkan anak-anak yatim tersebut untuk sekolah kedokteran. Lalu kenapa pemilihannya akhirnya ke sekolah kedokteran? Kenapa tidak ke sekolah-sekolah yang lainnya? Itu tadi mengawali sebuah cerita perjalanan
menuju anak-anak kita yang kita sekolahkan menjadi dokter. Nah, menjadi dokter ini memang cukup berat. Dan kemudian kenapa penghafal Quran? Ya. Saya juga pernah membaca, ada 10 orang mau masuk neraka. Ini mohon maaf, kami yang muslim. 10 orang mau masuk neraka, menjadi tidak masuk neraka. Karena di antara 10 itu ada satu yang bersahabat dengan penghafal Quran. Maka kami mengajak teman-teman untuk mencetak sahabat-sahabat penghafal Quran dan sahabat-sahabat yatim. Sehingga mendapatkanlah duit, yang memang duit ini sebelumnya kami buatkan yayasan. Ya, kami bentukkan lembaga dulu. Dan duit ini tidak ada cara lain adalah untuk menyekolahkan para yatim yang tentunya usianya sudah selesai SMA dan akhirnya kita sekolahkan jadi dokter dia. Iya. Iya. Baik, untuk sampai saat ini Pak Bupati sudah berapa yang masuk ke sekolah kedokteran dan mungkin nanti targetnya akan ada berapa nih kira-kira? Jadi tahun ini sudah 10 ya. Tahun ini 10? Ya, karena kenapa kedokteran ini penting juga ya. Karena kedokteran ini mahal, Mbak. Pasti. Iya, kalau Mbak sekarang mau nyekolahkan orang, cukup 30 juta dia sampai selesai S1-nya. Iya. Kenapa? Karena selain fakultas kedokteran, ada kartu Indonesia Pintar, Mbak. Betul. Iya, kartu Indonesia Pintar. Kalau kedokteran kan tidak ada kartu Indonesia Pintar. Maka dia mahal dan dilindungi oleh aturan. Ya. Kemarin satu kali masuk saya 2,4 miliar. Non APBD. Ya, tidak pakai uang pemerintah. Iya. Iya, tidak pakai uang pemerintah. Dan itu berasal dari mana? Dari sodakoh para pegawai negeri setiap bulan. Berapa sodakohnya? Rp5.000 garis miring seikhlasnya. Nah. Iya. Dan itu kami kumpulkan. Setiap tahun lumayan kami kerjasama dengan Basnas, kami bisa menyekolahkan itu. Dan menyetarakan anak-anak penghafal Quran itu dengan tentunya orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu gitu ya. Jadi sampai sekarang ini sudah 10 orang yang masuk ke sekolah kedokteran. Iya. Dan untuk nanti ke depannya kira-kira targetnya ada berapa nih Pak Bupati? Ini kan baru 10 ya. Iya. Kemudian ada 11 yang di luar fakultas kedokteran. Nanti mungkin tahun depan karena kami punya cita-cita juga untuk membangun rumah sakit. Goalsnya adalah ke sana. Iya, bangun rumah sakit. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Baik, Pak Bupati kita masih akan berbincang lagi setelah ini dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Pemirsa kembali lagi di iBreak dan kita masih bersama dengan Bupati Lombok Tengah dan kita masih membahas mengenai tema kita hari ini yaitu Bupati Lombok Tengah pelopor beasiswa yatim dan duafa non APBD. Pak Bupati ini menarik sekali karena kita sudah berbincang mengenai program dari Bapak yang non APBD sampai akhirnya sekarang sudah berhasil untuk menyekolahkan 10 orang beasiswa untuk sekolah kedokteran. Nah, untuk yang lainnya tadi Bapak sebutkan ada 11 orang ya Pak ya. Untuk yang lain pasti ini antusiasme masyarakat luar biasa. Ini boleh jelaskan nggak Pak untuk masyarakat seperti apa tanggapannya? Kalau bicara masyarakat, hampir semua mau ya. Iya. Ya, karena lagi sekali kedokteran ini mahal dan jarang ya. Bicara rasio kebutuhan dokter di Indonesia, lebih-lebih rasio kebutuhan dokter di daerah kami. Cukup sangat membutuhkan banyak dokter melihat dari sisi jumlah penduduk. Antusiasmenya sungguh luar biasa dan kami iklankan di media juga. Nah, namun kami kerjasama dengan TNI Polri ya untuk datang ke rumah mereka. Datang. Sebagai untuk mengisi kriteria apa yang sudah kita telurkan. Nah, kriterianya kalau anak pegawai negeri nggak boleh. Ya, guru kepala sekolah punya anak penghafal 30 juz ya nggak boleh. Iya. Ya, karena saya berpikir mereka mampu. Punya tanah 1 hektar nggak boleh. Iya. Nah, pun nanti kalau sudah lulus masuk kriteria, nanti kita datang ke rumah mereka. Seperti apa sih, benar enggak? Kami ada tim
untuk menyeleksi itu. Maka tidak semua tentunya, Survei tidak langsung semua ya, survei langsung. Baru kami bimbalkan, Pak. Setelah dites bener enggak ngapal 30 juz, itu dites oleh lembaga pengembangan tilawatil Quran. Baik. Ya, begitu lulus kita langsung survei lapangan, udah masuk, lalu kemudian baru dibimbal nanti ini untuk ikut nanti tes di universitas. Baik. Nah, itu. Pada saat penentuan 10 orang ini nih Pak Bupati, itu pendaftarnya apakah memang hanya 10 saja atau sebetulnya masih banyak nih yang lain yang mendaftar? Banyak, hampir 30 orang ya yang masuk kriteria tersebut. Masuk 30 lebih. Cuman kan harus disaring, bener enggak mereka dikatakan orang kurang beruntung atau kurang mampu atau tidak, maka disaring lewat itu. Baik. Iya. Jadi untuk yang 20 orang yang tersisa itu apakah bisa ikut seleksi untuk yang berikutnya mungkin atau sudah selesai tahapnya sampai di situ saja? Ya, sehingga nanti masuk 19 yang tadi saya cerita. Nah, 10 masuk kedokteran, sisanya itu di fakultas lain, itu. Baik. Sehingga bisa tercover. Kalau fakultas lain kan kami enggak begitu saya pikirkan ya. Tapi kedokteran ini besok aja di Januari harus bayar 1, berapa miliar itu menurut teman-teman yayasan. Baik. Jadi untuk nanti gimana nih Pak, kira-kira untuk kedepannya akan semakin banyak juga penghafal Al-Quran yang masuk dengan kriteria Bapak, apakah nanti akan ditambahkan lagi anggarannya atau sudah cukup hanya demikian saja untuk anggarannya? Kami berharap memang ke depan harus lebih banyak ya. Kami sedang berpikir pola apa yang akan kita lakukan, menyekolahkan yatim piatu penghafal Quran jadi dokter ini untuk mendapatkan kuota yang lebih banyak ke depan, memang harus dipikirkan oleh lembaga atau yayasan. Dan insya Allah ke depan tujuan-tujuan ini harus kita kembangkan, dan memang begitu selesai nanti dengan harapan mereka bekerja di rumah sakit yang akan kita bangunkan. Insya Allah 2024 ini kami sudah bangun juga rumah sakitnya. Sudah? Kami sudah punya tanah juga ya. Kami sudah punya tanah. Nah, dengan hajatan selesai, di sanalah mereka nanti menjadi dokter yang bermanfaat untuk orang banyak dan bekerja di rumah sakit itu dan menggratiskan seluruh anak-anak yatim yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan orang tua jompo. Itu hajatan mulianya. Amin, semoga segera tercapai ya Pak ya. Lalu kalau kita berbincang mengenai kesetaraan nih Pak, ini pasti juga ada saudara-saudara dari umat lain nih, yang ini juga nih Pak untuk mendapatkan beasiswa seperti yang didapatkan oleh para penghafal Al-Quran. Apakah ini nanti akan ada kesempatan yang sama? Iya. Memang pemerintah itu kan kalau berpikir tentang Muslim saja itu kan tidak adil. Ya, kami sangat paham itu. Maka yang non Muslim kami umumkan, kami sampaikan, jangan ikut. Jangan ikut sedekah yang non Muslim. Nah, sehingga sekarang ini sedang kami mendata juga yang non Muslim. Siapa yang akan kita sekolahkan nanti? Ya memang hanya 5% ya. Hanya 5% di sana yang non Muslim. Sisanya hampir 90% ya. Kemudian ada yang non Muslim macam-macam ya, agama lain. Kami akan sekolahkan juga. Ini ke depan. Karena kita tidak adil. Ya, kita adil jadi pemerintah. Kebetulan saja mayoritas di tempat itu, sehingga kami sudah mulai untuk itu, mencoba untuk itu. Jadi sudah didata dan juga dipersiapkan. Ya, kita persiapkan untuk ke depan harus ada karena kita tidak adil. Kerukunan umat beragama ini kan penting menjadi prioritas kita, menjadi pelayan hadam untuk pemerintah ini. Baik. Lalu ini untuk masyarakat yang mungkin sekarang sedang menyaksikan nih Pak, kemanakah harus mendaftar kalau memang sudah sesuai dengan kriteria yang tadi Bapak sebutkan gitu ya? Ini saya sudah sesuai nih kriterianya, tapi sekarang saya tidak tahu kemana saya harus mendaftar. Kami bentuk panitia tentu, bentukkan panitia, bentukkan tim yang sudah kita umumkan di media-media. Kalau itu udah biasa, saya pikir sama dengan orang-orang kelola universitas lah ya. Baik. Lalu untuk visi Bapak ke depan itu sebetulnya apa sih Pak? Tadi Bapak juga sempat sebutkan kalau ingin ada rumah sakit di sana dengan pengabdinya adalah anak-anak dan juga masyarakat sekitar. Lalu untuk yang lainnya mungkin visi misi Bapak? Iya. Jadi begini, karena yatim ini banyak. Ini yang pertama dulu, karena yatim ini banyak. Siapa yang akan memikirkan mereka? Sisi lain, undang-undang sudah jelas. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Nah, siapa yang akan memikirkan selanjutnya terhadap anak-anak yatim? Kalau di Muslim ada kategorinya yatim itu dari sisi usia dan lain sebagainya. Siapa yang akan memikirkan mereka? Belum lagi kita berbicara tentang orang tua jompo. Ya. Nah, maka kalau rumah sakit ini udah jadi, mereka bekerja di tempat itu, dokter-dokter ini sudah membuat fakta integritas untuk menggratiskan seluruh anak yatim dan orang tua jompo itu. Di samping itu bagaimana seorang dokter yang kategori betul-betul kurang mampu ini setara dengan orang-orang hebat, orang-orang yang kaya, sehingga ke depan mereka para penghafal Quran ini berjuang untuk selanjutnya nanti sama posisi dari segala sisi dengan orang-orang yang hebat dan kaya-kaya itu. Maka penyetaraan itu harus kita kedepankan ya. Minimal punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama untuk itu. Baik, itu, ya. pemirsa kita masih akan berbincang, jadi jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Pemirsa, kembali lagi di iBreak dan kita masih bersama dengan Bupati Lombok Tengah dan kita masih berbincang mengenai program-program yang luar biasa yang Bapak canangkan untuk Lombok Tengah ya Pak Bupati ya. Tadi kita sudah berbincang juga mengenai beasiswa, lalu juga pendirian rumah sakit. Nah, kita akan bahas juga satu persatu nih Pak Bupati untuk selain program beasiswa. Apakah ada program-program lainnya yang dicanangkan oleh Bapak? Kami ke depan inginnya seperti ini. Bagaimana Basnas ini bersinergi dengan lembaga atau yayasan yang kami bentuk. Karena yayasan ini ketuanya Bupati Lombok Tengah. Tapi secara regulasi dia tidak boleh bupati itu. Maka kami menjadi pendiri bupati itu. Nah, ketuanya siapa? Sekretaris daerah. Kenapa sekretaris daerah atau ex officio? Begitu saya berhenti jadi bupati, Sekda berhenti jadi sekretaris daerah, Sekda berhenti, maka Sekda berikutnya yang lanjutkan. Bupati yang berikutnya yang lanjutkan. Jadi bukan atas nama orang per orang. Maka kami ingin ke depan kalau uangnya sudah banyak, sudah ada, terkumpul, mungkin step by step tahun depan ini tidak terima dokter dulu, tahun yang akan datang lagi kita nerima. Nah, duit ini kita bangun untuk rumah sakit, lalu kemudian kalau ada duit kita berikan kepada para pedagang kaki lima, para pedagang bakulan, lalu kemudian para pedagang-pedagang pentol dan lain sebagainya, kita berikan gratis. Tentu ada persyaratan juga. Masing-masing mereka kasih celengan. Nah, artinya apa? Supaya orang pedagang-pedagang yang UMKM, pedagang-pedagang miskin juga ikut bersodakoh. Nah, ikut bersodakoh pada yayasan ini sehingga ke depan mampu menghidupkan orang banyak dan akhirnya bermanfaat untuk yang lebih luas. Itulah yang menjadi harapan kami terhadap lembaga ini. Dan selanjutnya tentu beasiswa ini tetap jalan. Kami juga sedang berpikir bagaimana ke depan sehingga ada program-program yang betul-betul kita dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik di bidang pendidikan dan kesehatan itu ada untuk masyarakat yang betul-betul tidak mampu atau betul-betul miskin sehingga mereka punya tempat yang setara dengan orang-orang hebat tersebut. Dan juga agar bisa tepat sasaran juga ya Pak Bupati sasaran, ya. Baik, lalu mungkin harapannya untuk lembaga-lembaga yang lainnya atau mungkin stakeholder lain untuk bisa mendukung program yang Bapak canangkan juga Pak, agar semakin banyak lagi nih nanti siswa-siswa yang terbantu juga yang bisa mendapatkan beasiswa juga. Kami barusan tadi saya dari Basnas ya. Dari Basnas udah ngantar duit juga ini saya nih. Udah ngantar duit tadi ke Basnas Pusat. Itu 1,8 miliar. Ya. 1,802 miliar. Ya, itu kami minta kepada keluarga besar masyarakat Lombok Tengah. Nah, ini kita berbicara bukan persoalan agama, tapi kami berbicara persoalan kemanusiaan. Maka kami kumpulkan keluarga besar masyarakat Lombok Tengah dalam hitungan 3 jam itu kami dapat 1,8 miliar. Dan tadi kami serahkan ke Basnas sebagai bentuk dan tanggung jawab orang yang memberikan sedekah
kepada orang-orang yang di Palestina itu. Nah, tadi saya diskusi tentang rumah sakit, rumah sakit, dan kami juga punya hak dong untuk memohon dan meminta. Betul. Di Basnas Pusat, dan kami udah disanggupi tadi. Persoalan nanti berapa miliar, tentu ini akan kita sharing ya, kita kolaborasikan sehingga nanti rumah sakit ini bisa terbangun di tahun 2024 pertengahan ini. Oh, baik. Nah ya, karena tanahnya kami sudah siapkan. Ya. Ya, kami siapkan supaya tentu anak-anak kita yang akan selesai nanti menuntut ilmu jadi dokter ini sudah siap untuk memberikan ikut serta menjamin kesehatan masyarakat. Baik, itu rumah sakitnya akan terbangun selesai atau akan mulai proses pembangunannya di tahun 2024? Ada konsep pemikiran, yang penting tanahnya dulu, karena memang mahal ya tanah ya, apalagi di dekat bypass bandara, Bandara Internasional Lombok menuju wilayah Mataram itu dia mahal ya. Tapi sudah ada, dan insya Allah 2024 kita akan mulai, dan mudah-mudahan ini bisa tuntas di 2024 akhir atau 2025 awal. Baik. Ini menjadi harapan. Lalu untuk profesi atau sekolah lain nih Pak, yang potensial untuk dimasukkan nih siswa-siswa ke sana, kira-kira sudah ada pandangan atau sekarang masih kedokteran dan juga ada satu lagi program yang lain? Yang sudah ini ada yang tidak lulus 30 juz karena memang kita bimbelkan semua. Kita bimbelkan semua. Mereka dites oleh universitas, ternyata ada 10 ya yang lulus. Kemudian sisanya kami sekolahkan ke macam-macam ini. Ada teknik lingkungan. Karena di rumah sakit itu kita bicara lingkungan juga. Betul. Ada kami sekolahkan perawat, ada kami kuliahkan bidan, ada kami kuliahkan macam-macam. Itu ya. Ada hukum juga karena dibutuhkan juga. Artinya apa? Mereka lah nanti yang akan mengelola rumah sakit yatim hafiz tersebut, sehingga dia bisa maju. Nah, itulah menjadi harapan kita ke depan. Lagi sekali, setelah selesai, maka bupati-bupati berikutnya akan melanjutkan program tersebut. Baik, Pak Bupati terima kasih sudah hadir pada hari ini dan juga sukses selalu untuk semua programnya agar semakin banyak lagi masyarakat yang merasakan manfaatnya. Oke, terakhir tentu saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pegawai negeri dan keluarga besar masyarakat Lombok Tengah yang ikut serta setiap bulan memberikan ala kadarnya kepada anak-anak yatim yang begitu banyak di Kabupaten Lombok Tengah. Baik, baik Pak Bupati terima kasih, dan pemirsa akhirnya saya Kiki Cahaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.